satu-satunya tempat penghasilan kami di Solo juga dibakar massa. Sehingga ketika ibu mentransfer kepandaian yang walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit, itu benar-benar menjadi embrio anak Avanti sekarang. Bahagia dan derita adalah karib hidup yang tak terpisahkan. Pada saatnya bahagia itu pasti datang, meski diawali dengan sebongkah derita. Seperti halnya Ana Avanti, perancang busana kondang yang masa kecilnya begitu kenyang dibaluri kesusahan hidup. Bayangkan saja, di masa kecil Ana sudah kehilangan satu sayap kasih sayang. Ana bahkan tak berani bermimpi indah. Karena keterpurukan keluarga saat itu ya, kekurang harmonisan orang tua mengakibatkan saya tidak terlalu fokus untuk berada di bangku sekolah. Hal itu yang membuat saya tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, dan saya hanya berharap bahwa ada sebuah dunia yang nantinya menyelamatkan saya, dan dunia itu sepertinya sudah disiapkan oleh ibu saya, yaitu dunia kreatif. Ibu saya mengatakan kalau pada suatu hari nanti mungkin kita bisa menghantarkan kamu ke satu titik. Ini adalah bekal. Orang Jawa bilang ini sangu, yang sewaktu-waktu sedikit ataupun banyak bisa membantu kamu. Dalam rengkuh seorang ibu, Ana merasakan kekuatan hidupnya membara. Biarlah tak sekolah tinggi, tapi ia tahu kasih dan doa ibu akan membawanya jauh terbang tinggi melebihi segunung harta sekalipun. Di mana ibu saya dari sejak saya kecil itu membuat baju-baju gaun malam, gaun pengantin seperti itu. Tapi ibu saya senantiasa memberikan kepada saya kebebasan. Dan ketika saya merasakan bahwa Tuhan memberikan karunia yang begitu besar kepada saya melalui ibu saya, dengan ibu tidak pernah menyingkirkan saya dari dunia ibu. Ibu selalu berada di samping, kiri, kanan, dan depan juga belakang saya, sehingga ketika ibu mentransfer kepandaian yang walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit, itu benar-benar menjadi embrio anak Avanti sekarang. Saat duduk di bangku SMP, di mana rekan sebayanya asik bersukaria, Ana justru berjibaku menggapai hidup. Terlahir dari keluarga sederhana di Solo, Jawa Tengah, Ana pun harus mengempiskan semua keinginan berhura-hura. Ana yang baru menginjak usia remaja, memilih mencari tambahan uang saku sendiri. Misalnya saya menjual pita rambut, lalu saya membantu ibu membuat baju tanpa pola, ngawur lah gitu. Jadi kalau pengen bikin baju ya dibongkar begitu, lalu ditaruh di atas kertas koran, dibikin pola pakai pensil merah biru yang sampai saat ini masih saya lakukan. Dan ketika saya SMP, saya sudah biasa membuat kostum tari, kemudian vokal grup, kemudian kor gitu. Dan saya memang tidak terlalu fokus pada sekolah. Dan itu memang merupakan sebuah keberanian bagi saya bahwa saya ingin mengambil peran yang lebih, karena saya merasakan bahwa konsentrasi saya dalam belajar sangat terganggu. Ketekunan menggeluti dunia busana pada akhirnya membawa Ana Avanti ke gerbang kemasyuran. Kita beri aplaus yang meriah kehadiran Ana Avanti. Dua dasawarsa Ana Avanti berkarya. Warna 2011, Paras Swarna Nindya, Cantik Keemasan, Pancarkan Teduh dan Sempurna, untuk cantik sempurna perempuan Indonesia.
Anne tak pernah menyia-nyiakan talenta yang ada pada dirinya. Meski untuk itu, ia harus merenangi lautan derita yang nyaris tak bertepi. Dan itu menjadi gambaran bahwa pada suatu hari memang ini semua akan berguna. Seperti apapun pengalaman itu memberikan kita sebuah pembelajaran, baik pembelajaran secara jasmani maupun pembelajaran secara rohani, yang benar-benar kita tidak bisa pikirkan mengapa ketika itu terjadi. Dan akhirnya benar apa yang menjadi bayang-bayang saya, menjadi sebuah harapan saya ke depan, bahwa sebuah dunia yang akan menyelamatkan saya adalah talenta saya sendiri. Saya bukan menjadi kreatif karena saya memiliki, tapi saya kreatif karena saya terbatas.